Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan limpahan karunia, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas dan kewajiban kita. Dan semoga Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebentar. Saya akan share materi dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini tema kita tentang berbenah rumah, ya. Ini sebetulnya satu hal yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu, terutama oleh ibu-ibu, ya. Tapi saya senang sekali karena pagi ini juga saya lihat beberapa ada yang hadir dari perwakilan bapak-bapak. Ini bagi bapak-bapak pada umumnya ini menjadi satu bahasan yang sebetulnya jarang disentuh bagi sebagian besar, ya. Tapi sebetulnya berbicara kebersihan, kerapian, kemudian semua hal yang berkaitan dengan rumah, ya tentu ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Karena bagaimanapun kalau saya pribadi meyakini bahwa sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, maka tentu kita memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Dan dalam hal ini berbicara nafkah tentu tidak sebatas pada memberikan uang, kemudian menyediakan makanan, ya termasuk tempat tinggal yang rapi dan nyaman. Jadi tidak berhenti pada menyediakan rumah selesai gitu. Maka selain itu pun ternyata sebagai seorang suami kita juga punya kewajiban bagaimana rumah yang kita sediakan itu rapi dan nyaman bagi penghuninya. Nah, dan tentu karena kita punya partner, kita punya tim, ya, partner kita istri, kemudian punya tim anak-anak kita, nah maka pada akhirnya ini akan menjadi tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya. Nah, ini karena momentumnya saat pandemi, ternyata kesadaran untuk hidup bersih, hidup rapi itu akhirnya muncul. Ya. Karena bagaimanapun rumah yang berantakan tentu akan berpotensi ya menimbulkan penyakit, menjadi sarana penyebaran virus. Akhirnya masyarakat ya rame-rame ya, rumahnya dijaga supaya lebih bersih, jadi rajin cuci tangan, lalu kalau punya barang yang baru masuk itu pasti akan dicuci, disterilkan, ya. Lalu berbagai aktivitas lain yang itu mendukung ya akan kebersihan, kemudian higienitas baik untuk diri pribadi maupun untuk seisi rumah. Di masa pandemi ini fenomena seperti itu. Padahal ketika berbicara kebersihan, aktivitas sanitasi, aktivitas hygiene, itu ya tentunya kapanpun ya, dimanapun ya kita memang harus seperti itu normalnya gitu. Jadi bagi saya pribadi, masa pandemi ini ya masa yang normal seharusnya. Orang mau makan kemana-mana, habis dari luar ya cuci tangan, kalau pergi keluar, mau naik kendaraan, apalagi pakai motor ya pakai masker. Itu sebetulnya hal yang normal gitu. Karena itu tentu sangat mendukung akan ya kesehatan, kebersihan. Nah, lalu apa kaitannya sebetulnya antara rumah yang rapi dengan kondisi kesehatan dan kebersihan di masa pandemi? Secara sederhana, rumah gitu ya dengan segala isinya yang rapi saja itu belum tentu aman dari potensi ya baik virus COVID-19 maupun potensi penyakit yang lain. Ya, karena kan berbicara penyakit ya ini kita sedang berbicara dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata gitu ya. Virus, kemudian bakteri, jamur gitu dan aneka partikel berbahaya lain. Itu rumah yang rapi, apalagi rumah yang berantakan gitu ya, dengan barang yang berserakan di mana-mana, di gudang barangnya menumpuk gitu ya, barang-barang yang tidak terpakai. Nah, tentu ini akan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan penghuninya. Dan kesehatan ini tidak sebatas pada kesehatan fisik,
Tentu kesehatan mental, kesehatan jiwa, karena orang tidak mungkin dia akan merasa nyaman dan bahagia begitu tinggal di dalam ruangan, di dalam rumah yang penuh dengan barang yang berantakan. Pasti akan berpengaruh terhadap suasana hati, terhadap apa ya, terhadap kenyamanan bagi siapapun yang tinggal di rumah tersebut. Baik, tadi sudah diperkenalkan, saya Aang, Bapak Ibu sekalian. Saya dari Bogor. Dulu pernah kuliah di IPB tahun 2009 sampai 2013. Lalu hari ini saya masih bekerja full time di Dompet Nuafa Pendidikan, salah satu lembaga pengelola zakat di Indonesia. Kemudian selain itu di luar pekerjaan utama saya juga aktif ya menggeluti beberapa hal yang masih berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Nah, saya di Gemarapi hari ini, kemudian juga kadang mengisi workshop 5R atau 5S. Ini bedanya dengan Gemarapi, kalau 5R ini adalah metode penataan untuk tempat umum. Misal sekolah, pesantren, perkantoran, pabrik, ya, perusahaan dan sejenisnya. Kalau Gemarapi memang fokus utamanya di tempat tinggal. Kemudian di Global Ecobrick ini terkait dengan pemanfaatan plastik bekas, kita gunakan sebagai ecobrick. Lalu juga di tema-tema lingkungan tentang pengolahan sampah baik skala rumah tangga maupun skala lingkungan, ekoenzim, mengompos, dan urban farming, serta beberapa tema yang lain. Ini kontak saya Bapak Ibu sekalian, silahkan dengan senang hati jika ada yang mau konsultasi, kemudian sharing, berbagi pengalaman dengan saya, mangga. Atau bagi yang menggunakan Instagram, saya cukup aktif di Instagram, @alhudaya. Baik, itu sekilas perkenalan. Nah, ini sekilas tentang Gemarapi. Jadi berbicara kerapian gitu. Jadi kami mencoba mengambil satu definisi. Jadi ternyata yang namanya rapi itu tidak sekedar sesuatu yang tertata, sesuatu yang apa ya, yang teratur. Tapi kalau dilihat di kamus KBBI saja, ternyata artinya sangat banyak. Harus menyenangkan, harus membuat siapa saja yang tinggal di sana itu nyaman, bahagia. Kemudian siap siaga, ini kaitannya dengan keamanan. Maksudnya kita harus memastikan rumah kita itu tidak sekedar bersih, rapi, estetik gitu ya, dengan furniture yang mewah, tetapi juga harus memastikan safety-nya, faktor keamanannya. Yang paling sederhana nanti baik bapaknya maupun ibunya bisa cek tuh ya, instalasi listriknya bagaimana, colokan listrik, kemudian instalasi tabung gas dengan kompor gas, kemudian apakah lantai kamar mandinya licin atau tidak, kemudian apakah kalau misalkan punya lemari yang tinggi, itu apakah sudah diberi pengaman atau tidak, ya, karena ternyata sangat banyak potensi berbahaya yang ada di tempat tinggal kita. Nah, Gemarapi artinya namanya gemar ini sangat suka ya, sangat senang. Jadi Gemarapi ya berarti kita ingin agar siapapun ya memiliki satu kesenangan terhadap aktivitas kerapian. Dan untuk tema hari ini, saya selalu memulai dari satu istilah ini, ya, clutter. Clutter ini bahasa Inggris pastinya. Nah, secara sederhana, clutter itu artinya kekacauan atau sesuatu yang berantakan, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, misalnya nih kalau di rumah Bapak Ibu, clutter itu kalau di dalam rumah bisa jadi bentuknya barang yang bertumpuk, yang berserakan, atau kadang barangnya barangnya rapi tapi banyak. Misalkan di rak buku punya ratusan eksemplar buku, tetapi selama ini tidak pernah dibaca dan akhirnya mengganggu, ini buku banyak banget kok, kayaknya nggak berguna, diapain ya, menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman. Dan ternyata clutter ini bisa jadi bentuknya bukan benda, ya, bukan barang. Misalkan Bapak Ibu punya satu aktivitas pekerjaan,
tapi karena pekerjaannya tidak kita sukai, tidak kita nikmati, malah menjadi beban. Nah, itu bagian dari clutter. Atau bisa jadi bentuknya orang yang punya sifat negatif yang tidak kita sukai. Maka sifat dari orang tersebut ya bagian dari clutter. Ya, perlu diselesaikan. Nah, dan ternyata clutter ini tidak bisa hanya sekedar ditata. Ibarat Bapak Ibu punya pakaian di rumah ya, pakaian begitu banyak ya, tetapi setiap saat atau setiap beberapa waktu Bapak Ibu hanya sebatas ya sudah pakaiannya dirapikan, simpan di lemari, rapikan, simpan lagi. Pun dengan buku, pun dengan mainan anak dan barang-barang yang lain. Jadi si clutter ini nggak bisa cuma sekedar diorganize. Tapi harus dikurangi, harus dihilangkan. Ibarat begini, Bapak Ibu punya masalah, punya beberapa masalah. Jadi nggak bisa Bapak Ibu hanya sekedar mengidentifikasi apa masalahnya ada berapa, diurutkan ya skala prioritasnya, tapi tidak dihilangkan, tidak dicarikan solusinya, ya maka percuma kita hanya sekedar melakukan identifikasi masalah. Sama halnya dengan clutter, sehingga clutter ini harus kita singkirkan dari sekitar kita, ya. Nah, contohnya sangat banyak ya clutter ini. Nah, ini contoh clutter ya. Jadi clutter ini kalau di rumah ya bisa berupa barang yang berserakan, yang berantakan, lalu punya rekan kerja, punya atasan yang ucapannya tidak menyenangkan gitu ya. Lalu di tempat kerja misalkan arsip, dokumen, bahkan hingga sampah yang berserakan. Pun kalau di luar rumah ya kita melihat tumpukan sampah, kita melihat kemacetan, kita melihat kabel-kabel listrik yang semrawut gitu ya, dan membuat kita tidak nyaman, maka itu adalah contoh dari clutter. Nah, akibat dari clutter ini sangat banyak ya, sumbu pendek, gampang emosi gitu ya. Kenapa? Karena suasana hatinya nggak pernah nyaman. Jadi ketika ada satu problem kecil saja, maka dia langsung reaktif. Tidak terkontrol ya, banyak bullying. Nah, ini juga harus hati-hati karena apalagi hari ini bullying ini secara online, orang tidak berhadapan langsung sehingga bisa dengan bebas ya mencaci, menyalahkan, kemudian mengotori jiwa ya, ini pasti ya, timbul rasa dengki, timbul rasa tidak enak, tidak nyaman. Kemudian kalau punya kerjaan ini nggak pernah selesai, ya nggak optimal karena terdistraksi dengan kondisi ruangan, dengan kondisi rumah yang kotor, yang berantakan. Bisa menular, ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua terbiasa tinggal dengan kondisi rumah yang berantakan, maka si anak ini bisa dipastikan akan mengalami hal yang sama. Terbiasa tinggal di tempat yang berantakan. Kenapa? Karena si anak akan menyimpulkan, oh kondisi rumah yang berantakan itu hal yang biasa. Setiap hari akan mereka lihat. Jadi wajar ketika ada sebagian dari anak kita, kok susah ya diajak berbenah, kok susah disuruh beresin kamarnya. Ya karena boleh jadi ketika mereka melihat kamar kita, melihat ruangan-ruangan di rumah yang setiap hari lebih sering berantakan, ya maka itulah yang mereka simpulkan. Kondisi tersebut, kondisi yang berantakan, yang penuh dengan barang adalah hal yang biasa, bukan menjadi sebuah masalah. Kemudian menganggap hidup rapi itu cuma sekedar mimpi. Wah, kayaknya nggak mungkin bisa rapi. Wah, kayaknya nggak mungkin bisa rapi bersih karena saya sibuk. Ini kaitannya dengan mindset, dengan cara pikir kita. Dan harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Kemudian merasa tidak berguna, useless. Artinya apa? Wah, kayaknya percuma deh dirapiin. Nanti juga berantakan lagi. Ada nggak nih yang kadang berpikir seperti itu? Ada ya. Percuma mainannya dirapiin nanti juga diberantakin lagi. Ngapain diberesin? Ujung-ujungnya juga berantakan. Nah, ini merasa
tidak ada manfaatnya berbenah ya. Kemudian keluarga kehilangan arah, ini untuk level yang lebih berat lagi. Penyakit fisik ya ini pasti ya. Rumah yang bersih aja belum tentu sehat. Apalagi rumah yang kotor, rumah yang berantakan. Baik, sehingga kalau ingin bebas dari clutter yang hari ini mencengkram diri kita, maka kita perlu mengecek apa sih akar permasalahannya. Nah, kalau di Gemah Rapi sebetulnya untuk mengurangi clutter, ini kita bisa mulai dengan aktivitas berbenah rumah. Ya. Nah, beberapa penelitian juga ini ya, ternyata ada loh kaitannya antara rumah yang rapi bersih ya dengan tingkat stres penghuninya. Jadi orang yang tinggal di rumah yang rapi, bersih, nyaman, itu dia lebih bahagia. Kadar hormon stresnya itu rendah. Beda halnya dengan orang yang tinggal di rumah yang berantakan, penuh dengan barang, barangnya berlebihan, itu cenderung kortisolnya itu tinggi. Ya, dia lebih stres. Dia tidak bahagia, ya. Kemudian, nah, sehingga kita perlu mengecek dulu nih, apa sih yang menyebabkan clutter itu muncul di tempat tinggal kita. Nah, secara umum memang ada dua penyebab. Penyebab yang berasal dari luar dan penyebab yang berasal dari dalam. Walaupun sebetulnya semuanya ya berawal dari dalam, dari diri masing-masing. Ini kaitannya dengan sifat kita. Ya, rasa malas, kemudian merasa tidak punya waktu, merasa sibuk. Kemudian kalau yang dari luar ya, oh rumahnya sempit, tempatnya kurang luas, lemarinya kurang banyak, kemudian kaitannya dengan hubungan ya. Oh, suami saya cuek, istri saya kurang peduli, anak saya susah diajak rapi-rapi. Nah, itu kurang lebih ya secara pengelompokan. Tapi versi Gemah Rapi kita lihat. Yang pertama dan yang paling utama yang menyebabkan rumah berantakan adalah terlalu banyak barang. Ini akan menjawab persoalan yang merasa hari ini rumahnya sempit, yang merasa tidak punya tempat, kemudian yang merasa mungkin kamarnya kurang luas. Tapi sebetulnya yang menjadi problem utama bukan rumahnya yang kurang luas, tapi barangnya terlalu banyak. Kenapa? Karena mau sebesar apapun rumahnya, kalau memang kita terbiasa hidup dengan barang yang berlebihan, terlalu banyak barang, maka seluas apapun rumahnya akan kembali sempit. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi tempat tinggal yang sempit? Saya pernah hampir tiga kali, 4 kali ngontrak rumah. Itu rata-rata ya namanya ngontrak ya sangat terbatas. Maka yang perlu menyesuaikan bukan ukuran rumahnya, menyesuaikan dengan barang-barang kita, tapi barang-barang kita yang harus menyesuaikan dengan luasan rumah. Misal, oh ternyata rumah kita hanya ukuran 30 ya atau ukuran 36 ya. Maka ya kita perlu menyesuaikan. Oh kalau rumah sebesar itu ya berarti lemarinya nggak perlu lemari kayu yang besar. Tempat tidurnya ya nggak perlu pakai ranjang, cukup kasur saja. Jadi kalau siang hari kasurnya bisa diangkat sehingga kita punya tempat yang luas, entah untuk sholat istrinya gitu. Kemudian di dapur, ya kalau dapurnya terbatas ya berarti nggak perlu punya kitchen set yang besar, kulkas yang besar gitu ya. Kemudian barang-barang pun ya kita batasi. Kenapa? Ya karena ternyata tidak semua yang kita butuhkan itu kita harus miliki. Hari ini kan kita sebagian bisa meminjam, apalagi barang-barang yang penggunaannya memang tidak sering. Misal vacuum cleaner gitu ya, itu kan mungkin hanya digunakan beberapa bulan sekali. Ya kalau ternyata ada tetangga yang punya, nggak apa-apa kita pinjam. Atau peralatan makan dan peralatan masak. Oh, misalkan berapa bulan sekali suka mengadakan acara keluarga, arisan, dan lain-lain. Kita sebetulnya nggak harus punya semua peralatan tersebut.
kita bisa pinjam. Karena meminjam ini salah satu sarana muamalah kita, salah satu sarana kita untuk berinteraksi, tegur sapa dengan tetangga-tetangga kita. Selain meminjam, kita hari ini bisa menyewa. Oke lah, kita misalkan nggak mau repot gitu ya, pinjam sana sini ya sudah. Kita bisa bisa sewa catering untuk kebutuhan konsumsi kegiatan di rumah kita misal. Pun dengan barang-barang yang lain. Hari ini apa sih yang tidak disewakan? Bahkan perlengkapan bayi pun semuanya sudah disewakan. Ya. Jadi lagi-lagi bukan ruangan yang menyesuaikan dengan barang, tapi barang yang menyesuaikan dengan ruangan. Oke, punya kamar ukuran 4x3, 12 meter persegi. Ya jangan dipaksakan. Oh, aduh ini lemarinya ada 3, ranjangnya besar, spring bednya besar. Ya nggak bisa. Mau pakai metode penataan apapun ya tidak akan berhasil. Pasti sumpek, pasti sesek. Dan terlalu banyak barang ini ya berawal dari dalam diri kita. Ya. Kalau memang hasratnya ingin selalu membeli barang, ya tidak pernah merasa puas, ya sampai kapanpun ya akan merasa sempit kita itu. Ya. Dan ini lagi-lagi ya berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan dengan habit. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kebiasaan dan pola asuh. Ini juga sangat berpengaruh. Kita ya sebagai orang tua, mungkin hari ini sebagian ada yang tidak terbiasa hidup rapi, hidup bersih, hidup tertata. Ya boleh jadi karena barangkali ketika kita kecil tinggal bersama orang tua kita, ya kita tinggal di tempat di rumah yang demikian kondisinya. Mungkin berantakan, ya barangnya bertumpuk banyak. Apalagi kan tipikalnya sebagian besar orang tua kita dulu itu ya senang menimbun barang, senang menyimpan barang. Kita bisa lihat misalkan di ruang tamu ada lemari besar, ada begitu banyak lusinan piring, gelas, hiasan dan lain-lain. Belum lagi mungkin ada yang senang menyimpan guci dalam jumlah banyak, ya. Belum lagi di belakang ya peralatan masak, peralatan makan itu begitu banyak. Dan ini ada sejarah panjangnya. Ya. Jadi dulu kita dijajah, ya, hidup susah, begitu merdeka, punya akses yang cukup untuk membeli barang, akhirnya rame-rame beli barang, ya. Khawatir gitu ya. Khawatir ada kebutuhan, aduh nanti gimana kalau barangnya nggak punya. Atau mungkin ada kekhawatiran nanti buat anak-anak kita gitu ya. Jadi disiapkan begitu banyak. Padahal ternyata belum tentu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, dan ini juga bisa menular ke anak-anak kita hari ini. Ya. Anak itu kan prinsipnya melihat apa yang orang tuanya lakukan. Anak kamarnya berantakan ya karena mereka melihat kamar orang tuanya. Anak mainannya berantakan ya boleh jadi mungkin anaknya pernah melihat kita gitu ya. Misalkan bapaknya nih ya punya barang-barang perkakas setelah digunakan dibiarkan berantakan, itu akan dilihat, direkam dan terus tersimpan dalam memori anak kita. Kan anak itu cerminan dari diri kita. Jadi simpel aja. Ada anak yang malas, ya boleh jadi itulah diri kita gitu. Ada anak yang susah diajak rapi-rapi, ya mungkin itulah diri kita sesungguhnya. Ya, karena anak itu tidak akan, maksudnya mereka itu akan meniru orang terdekatnya dulu, ya kita sebagai orang tuanya. Jadi kebiasaan dan pola asuh ini memang harus betul-betul diperhatikan sampai ke hal-hal seperti itu. Kemudian benda tidak punya tempat. Benda sekecil apapun, kalau tidak ada tempatnya, pasti berantakan. Pulpen satu buah tergeletak di lantai, ya dia berantakan. Walaupun cuma satu buah pulpen. Karena tidak pada tempatnya, tidak ada tempatnya. Atau boleh jadi tempatnya ada, tapi kita tidak terbiasa meletakkan barang pada tempatnya. Terakhir, ini kaitannya dengan sifat ya, suka menunda, malas, merasa nggak punya waktu. Padahal waktu kita sama, waktu kita 24 jam. Semua orang itu jumlah waktunya sama. Yang membedakan apa? Manajemennya, pengelolaannya. Jadi jangan dipaksakan. Jadi jangan terbalik gitu ya. Kita punya segudang aktivitas, gimana caranya nih biar cukup dalam waktu 24 jam? Tidak demikian.
Tapi kita lihat dulu, oh kita punya waktu 24 jam, maka akan kita isi dengan apa saja. Dan kadang memang problemnya urusan berbenah ini kadang tidak masuk ke dalam 24 jam waktu kita. Hanya diberikan waktu sisa. Ya, jangan memberikan waktu sisa untuk aktivitas apapun. Kalau sudah sisa, maka energinya energi sisa, semangatnya semangat sisa. Jadi ya sudah luangkan, misalkan 15 menit atau 30 menit di pagi hari dan 20 menit di malam hari untuk berbenah. Itu contohnya. Jadi jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu, karena akan beda rasanya. Oh, ada karib kerabat atau ada teman, ada keluarga yang pengen bertemu dengan kita. Ketika kita bilang, nanti ya nunggu waktu luang, dibandingkan dengan ketika saya bilang, oke, saya akan luangkan waktu tanggal sekian. Itu sangat beda rasanya. Baik bagi kita maupun bagi seorang tersebut. Orang tersebut akan merasa dihargai, wah iya ya sampai meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Beda dengan menunggu waktu luang. Wah, kesana sibuk banget, hanya nunggu waktu-waktu yang sisa. Pun dengan kita akan sama beda rasanya. Oh iya, meluangkan waktu untuk berbenah berarti kita betul-betul akan fokus di sana melakukan aktivitas tersebut. Dan kita sangat menghargai aktivitas tersebut. Jadi bukan sesuatu yang sepele. Ya, yang sama dengan menemani anak gitu ya. Nggak bisa kita nanti ya nunggu bapak luang waktunya, dibandingkan dengan oke, nanti bapak akan luangkan waktu ya setiap hari Sabtu dan Minggu jam sekian sampai jam sekian. Nah itu secara ruhnya itu akan sangat berbeda. Dan ini berlaku dalam hal apapun. Ya, tidak ada yang sepele dalam aktivitas kita. Ya, yang beda hanya soal penting dan mendesaknya. Ya, kalau dalam kuadran pembagian waktu tidak ada yang sepele, semuanya penting, tapi mana yang mendesak, mana yang tidak. Jadi semua aktivitas itu berharga. Baik, saya lanjutkan dan saya yakin masih sangat banyak ya penyebab rumah berantakan kalau mau kita gali lebih lanjut. Belum lagi biasanya sebagian ada yang menyalahkan anaknya. Oh iya, anak saya balita, ada 3 orang, masih kecil-kecil, mainannya banyak. Jadi kayaknya nggak mungkin deh bisa rapi. Nah, ini yang pertama, sudah menyalahkan anak. Yang kedua, ya tadi ya, merasa tidak mungkin. Ini mindset, cara berpikir yang kurang tepat. Baik, saya lanjutkan. Rapi itu penting nggak sih Bapak Ibu? Kalau memang rapi itu penting, apa alasannya? Gemar Rapi melakukan 5 pendekatan ya yang menjadi alasan kuat kenapa kita harus rapi, kenapa kita harus bersih. Yang pertama dari aspek spiritual. Dan tadi sebelumnya kenapa sih kita harus sampai menggali ke pertanyaan ini? Karena ini kan pertanyaan fondasi. Ya, jadi siapapun kita ya tentu harus punya latar belakang, harus punya alasan yang kuat kenapa kita melakukan sesuatu. Ya. Karena tanpa alasan yang kuat, kadang melakukan sesuatu aktivitas tersebut apa ya? Tidak semangat, tidak akan bisa istiqomah biasanya. Hanya semangat semata gitu ya. Atau mungkin lagi tren dilakukan, setelah itu hilang. Sama seperti orang, oh iya rame-rame nih misalkan tanam janda bolong karena lagi ngetren, lagi mahal gitu ya. Tanam rame-rame, setelah tidak viral lagi ya sudah dihentikan. Tapi beda dengan orang yang misalkan senang mengoleksi tanaman tertentu, menanam tanaman tertentu karena betul-betul punya alasan yang kuat gitu ya. Nah, sama dengan berbenah, kita perlu cari tahu apa sih alasan pentingnya kita melakukan aktivitas ini. Oke, yang pertama ini dari aspek spiritual, ya tentu karena kita masyarakat Indonesia memang mayoritas beragama, sehingga penting untuk melihat soal kebersihan, kerapihan, rumah rapi itu dari aspek agama. Yang kedua personal, kemudian finansial, berikutnya kesehatan dan keamanan.
Aspek spiritual. Nah, ini kita akan mulai dari sebetulnya konsep harta dalam Islam. Kenapa saya bilang konsep harta dalam Islam? Karena hari ini berbicara rumah berantakan itu kan kaitannya dengan barang-barang, dengan harta. Maka kita perlu melihat juga sebetulnya bagaimana agama Islam ini ya memandang harta benda. Yang pertama, ini yang umumnya kita lakukan dengan harta kita. Yang pertama, ada yang disimpan, yang kedua ada yang dibelanjakan. Baik untuk keperluan konsumsi, proteksi, ya proteksi ini bisa untuk asuransi dan lain sebagainya, ada juga yang untuk investasi. Kemudian bagi harta yang disimpan, ini ternyata memiliki banyak problem. Fisik, ya, penyimpanan, ya kalau kaitannya dengan fisik, oh sudah punya barang A, B, C, D, oh ini nyimpannya bagaimana, perawatannya bagaimana, aduh nanti takut rusak dan lain-lain. Penyusutan barang. Kemudian aspek psikologis, punya problem juga, menimbulkan sifat pelit, takabur, ria, ya, kemudian senang yang berlebihan dengan barang, hubud dunia, ya, kemudian ada rasa apa ya, ingin memiliki yang berlebihan. Nah, kemudian dari faktor ekonomis juga ada pajaknya, inflasi, depresiasi dan lain-lain. Ini ternyata harta itu punya banyak konsekuensi. Nah, dalam Islam juga sangat banyak ya ayat-ayat hadis yang sudah memberikan panduan bagaimana cara kita bersikap dengan harta benda. Ini dalam surat Al-Humazah ya sudah diperingatkan ya larangan untuk menimbun harta, menghitung-hitung gitu ya, menumpuk-numpuk, bahkan sampai menganggap harta ini akan membuat kita kekal, akan membuat kita bahagia. Ternyata tidak ya. Hari ini kenapa kita tidak bahagia di rumah? Karena rumahnya berantakan. Kenapa berantakan? Karena barangnya terlalu banyak. Ternyata banyak harta itu belum tentu menimbulkan kebahagiaan bagi kita. Ya, kalau ditanya perlu nggak sih menyimpan harta? Ya perlu, ya. Tapi sekedar untuk keperluan pokok dan mendesak. Kalau ada kelebihan, belanjakan, infakkan, sedekahkan, keluarkan, ya di luar kebutuhan pokok kita. Ya, dan harus seimbang antara yang kita simpan, yang kita miliki, yang kita konsumsi dengan yang kita keluarkan. Jadi mengeluarkan pun ya harus ada porsinya, menyimpan pun ada porsinya, tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Nah, ini dalam surat Al-Furqan ayat 67 ya. Tidak boros ya, lam yusrifu walam yakturu, tidak boros dan juga tidak pelit ya. Jadi pertengahan. Ini nanti kaitannya dengan memahami kebutuhan. Tidak boros dan tidak pelit. Aspek lain dalam hal spiritual, ya kita ingin meneladani kesederhanaan Rasulullah. Bagaimanapun beliau sosok keteladanan dalam semua hal. Dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keseharian beliau ya. Bagaimana beliau sangat sederhana, rumahnya yang tidak penuh dengan barang-barang mewah. Padahal beliau orang yang sangat kaya raya. Ya, jadi kalau saya selalu menganggap beliau itu sebagai teladan hidup minimalis, zuhud. Dan ini perlu menjadi salah satu motivasi kuat bagi kita. Ya, bagaimana Rasulullah ketika pakaiannya sobek ya beliau akan jahit pakaiannya. Ketika makan ya secukupnya dihabiskan. Bagaimana dalam hadis Rasul menyampaikan sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan lambung kita itu. Kalau makan, ya sampai Rasul menyampaikan makanan satu porsi cukup untuk dua orang cukup untuk 3 orang dan seterusnya. Bukan sebaliknya, ya makanan untuk 2 orang kita habiskan sendiri. Barang yang harusnya bisa untuk sekian orang kita miliki sendiri, ya berlebihan dalam memiliki barang. Nah, ini perlu menjadi salah satu motivasi kita. Aspek lain ini terkait dengan hisab harta di akhirat kelak gitu ya. Bahwa ternyata setiap apa yang kita miliki itu akan ada pertanggungjawabannya. Dan ternyata tidak dalam konteks hartanya harus halal. Karena apa? Hari ini boleh jadi hartanya halal. Hartanya
dibeli, dibelanjakan dengan cara yang baik. Tetapi harta yang halal ini, manakala menumpuk di rumah kita, banyak yang mubazir, tidak kita gunakan, akhirnya malah menumpuk, berdebu, rusak. Itu kan jadi sesuatu yang mubazir. Ya, boros, berlebihan. Dan ini Allah tidak suka. Ini dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1407 disampaikan, Allah itu tidak menyukai bagi kalian 3 perkara. Salah satunya adalah menyanyiakan harta. Menyanyiakan harta ini, kita punya harta banyak, hartanya halal, tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Lebih banyak yang boros, lebih banyak yang numpuk di lemari ketimbang yang kita gunakan. Dan masih sangat banyak ayat hadis yang yang memberikan panduan bagaimana kita itu harus hidup dengan harta. Baik, kemudian ini adalah cara berbenah yang populer yang akhirnya tidak menimbulkan dampak positif, ya. Sekedar merapikan, tidak mengurangi. Tadi ya hanya ditata, dirapikan, tapi barangnya tidak dikurangi. Kemudian pertimbangannya hanya sekedar suka dan tidak suka. Punya jilbab 30, disortir, oh ini yang 29 masih suka, yang udah nggak suka cuma 1. Ya, tidak berkurangnya tidak signifikan. Masih terlalu banyak yang kita simpan. Kemudian kurang memperhatikan keamanan, ya. Kadang ceroboh, kadang memang ya faktor keamanan ini ya kita nggak bisa nunggu selama ini nggak pernah kok tabung kompornya misalkan meledak atau misalkan terjatuh di lantai kamar mandi. Karena kan prinsip keamanan itu ya harus berprinsip jikalau terjadi apakah kita sudah siap atau belum penanganannya. Kalau misalkan anak kena luka bakar, kira-kira obat-obatannya sudah siap atau belum? Kemudian kita sebagai orang tua sudah tahu cara penanganannya atau belum? Nah, ini yang namanya faktor keamanan. Bencana itu seperti itu cara berpikirnya. Jangan berpikir, di tempat kami nggak pernah banjir seumur-umur. Misal bagi saudara kita yang kemarin di Kalimantan ya, kabarnya kan Kalimantan itu tidak pernah dalam 30 terakhir banjir. 30 tahun terakhir nggak pernah banjir. Tiba-tiba terkena banjir. Nah, maka ketika mereka yang tidak siap, yang tidak siaga, itu akan jauh lebih kesulitan ketimbang yang memang sudah siap siaga. Nah, sama halnya dengan kondisi kecelakaan, kondisi ketidakamanan. Jadi seperti itu cara berpikirnya. Pakai istilah kalau-kalau. Kalau terjadi A, kita siap belum? Jikalau terjadi kejadian B, kita sudah siap atau belum? Kemudian tidak selaras alam. Ini kaitannya dengan rumah yang ramah lingkungan ya. Jangan sampai kita rapi, kita bersih, tapi ternyata hanya bersih untuk kita, tapi kotor untuk lingkungan. Maksudnya apa? Oke, di rumah kita sehat, kita bersih, kita tidak ada sampah. Tapi setiap hari kita mengeluarkan banyak sampah. Setiap hari kita masih mengalirkan limbah ke lingkungan. Ya, limbah yang berbahaya, bahan-bahan kimia misalkan. Nah, ini bagian dari upaya kalau kita mau rapi, kita mau bersih, maka kita pun harus rapi dan bersih dengan cara yang ramah bagi lingkungan. Kami di Gemar Rapi pun ada seminar, workshop tentang pengelolaan sampah skala rumah tangga, seminar, workshop tentang bagaimana cara hidup yang sehat, cara mengelola sampah, dan lain-lain. Lalu tidak mengubah mindset. Kadang kita punya cara berpikir yang yang kurang tepat gitu ya. Oh, jangan-jangan selama ini kita berpikir kalau banyak harta akan makin bahagia. Oh, ternyata nggak benar. Belum tentu banyak harta kita makin bahagia. Kemudian mindset soal, nggak mungkin bisa rapi. Nah, ini juga mindset. Lalu gaya hidup, ya. Misalkan masih sering belanja, masih sering tergoda dengan pakaian model terbaru, dengan panci keluaran terbaru. Nah, ini makanya soal gaya hidup. Ya. Tentukan gaya hidup kita, jangan selalu bercermin pada orang lain. Oh, lihat orang beli barang kayaknya bagus ya. Nah, ini soal gaya hidup. Ya. Karena sebesar apapun penghasilan kita, ini tidak akan mencukupi gaya hidup kita. Namun,
sekecil apapun penghasilan kita, maka akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Soal kebiasaan juga sama ya. Oh, habis pakai barang tidak dikembalikan pada tempatnya, habis makan tidak langsung dicuci, habis pakai sandal tidak ditata di rak sandal. Ini soal kebiasaan. Nah, dan masih banyak cara berbenah yang lain yang memang akhirnya ya tidak berujung, ya tidak berdampak. Oke, nah ini di metode Gemarapi ada banyak pendekatan ya, Bapak Ibu sekalian. Kami mencoba meramu dari berbagai sudut pandang agar berbenah ini komprehensif, melibatkan banyak hal, karena berpengaruh terhadap banyak hal juga. Ini 8 pilar di metode Gemarapi. Berbenah itu oleh pemilik barang, karena dia yang tahu barang ini masih dipakai atau enggak, ya, masih diperlukan atau enggak. Ini yang tahu ya pemilik barang. Penguatan mindset tadi sudah kita bahas di awal ya, bagaimana cara berpikir kita itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan ada di dalam rumah kita. Perubahan kebiasaan, kemudian selalu diawali dengan pengurangan barang. Menyesuaikan kondisi individu artinya apa? Ya Gemarapi tidak punya standar khusus, jadi berbicara rumah yang rapi itu apakah harus catnya berwarna putih, apakah furniturnya harus berbahan A, yaitu semuanya kembali ke selera individu. Jadi kami tidak tidak memberikan standar tertentu ya dalam yang sifatnya teknis gitu ya. Jadi ya setiap orang punya preferensi. Ada 4 prinsip rasa, nanti kita bahas, memenuhi standar keamanan dan kebersihan, dan terakhir tidak mencemari lingkungan. Nah, ini 4 prinsip rasa. Jadi kalau nanti mau berbenah, mau menata, pastikan rapi dan teratur, kemudian aman, lalu nyaman, gitu ya. Kalau sudah aman, pasti akan nyaman. Ya, ibarat anak kita, kalau sudah merasa aman ketika di samping orang tuanya, maka dia akan merasa nyaman. Atau sebaliknya pasangan kita ya, kalau kita memberikan rasa aman, maka yang bersangkutan akan merasa nyaman dengan kita. Pun dengan tempat tinggal, kalau kita sudah memastikan aman, insya Allah kita tidak akan was-was, tidak akan gelisah, ya sebaliknya akan merasa nyaman. Kemudian pastikan juga sehat, ya bersih, dan yang paling penting harus alami dan berkelanjutan. Ya, ini nanti kaitannya dengan sustainable living, hidup yang berkelanjutan. Itu 4 prinsip rasa. Ini nanti ada tips home safety. Nah, ini saya tidak akan bahas, Bapak Ibu sekalian. Nanti slide ini bisa Ibu Bapak miliki untuk dibaca lebih lanjut. Nah, ini 6 langkah berbenah di Gemarapi. Yang pertama, ya sebelum mulai berbenah silahkan tuliskan impiannya, ya apa motivasinya. Kenapa demikian? Supaya satu rumah itu ya sudah satu visi, sudah satu pemahaman, sudah satu tujuan. Baik, kita harus mewujudkan rumah yang bersih dan rapi. Supaya apa? Oh, supaya impian kita sekeluarga bisa tercapai. Impian masing-masing individu juga bisa tercapai. Ya, jadi ada satu semangat yang kuat ketika kita melakukan aktivitas berbenah di rumah. Oh iya, ayo rumahnya harus bersih dan rapi karena misalkan ya karena supaya nanti kita menjadi penghafal Al-Quran semua. Karena nggak mungkin kita bisa menghafal dengan nyaman kalau rumahnya berantakan. Gitu ya. Kemudian nanti menentukan urutan berbenah dimulai dari mana dulu, susun jadwal berbenahnya, kapan, jam berapa, tiba di jadwal kita mulai untuk memilah, mensortir, mengurangi. Kalau sudah selesai memilah, lanjut dengan menata. Sudah selesai ditata seisi rumah, maka lestarikan, biasakan kebiasaan-kebiasaan baik, dan mulai dihilangkan, mulai dikurangi kebiasaan buruk. Supaya apa? Supaya rumah kita tidak kembali berantakan, rumah kita tidak kembali penuh dengan barang yang datang karena hasrat kita yang masih senang belanja misal. Nah, maka perlu untuk melestarikan. Oke, ini kemudian tadi dituliskan ya,
Nah, lalu urutan berbenah ini ya sebetulnya bebas. Tapi kadang kalau kami bebaskan, tetap saja pada akhirnya peserta itu kan bertanya, oh ini kalau mau mulai berbenah enaknya dari mana dulu ya? Nah, sehingga kami memberikan panduan. Di kami ada 3 klaster, Bapak Ibu sekalian. Masing-masing klaster ada 3 kategori. Antar klaster tidak saling mendahului, tapi dalam satu klaster bebas mau mulai dari nomor berapa saja. Ya. Nah, ini klaster 1 ada dapur, pakaian, buku. Ini yang memang klaster yang jumlah barangnya paling banyak dan biasanya berpotensi berantakan. 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian susun jadwal berbenahnya. Kalau sudah menentukan kategorinya, tujuannya apa ya? Supaya kita terarah, supaya tertarget. Ya. Jadi tidak hanya menunggu waktu luang, tapi kita sudah meluangkan waktu. Oke, setiap akhir pekan, jam 8 sampai jam 11 kita akan berbenah ya. Ini berbenah yang dimaksud adalah berbenah total. Mensortir setiap barang yang ada di setiap kategori. Bukan berbenah harian. Kalau berbenah harian ini seperti biasa. Bapak Ibu semuanya sudah punya pola. Tapi ini untuk berbenah awal, berbenah total ya. Untuk memastikan semua barang di seisi rumah kita tidak ada yang berlebihan. Ini contoh jadwalnya ya, tentu waktunya menyesuaikan, setiap orang juga punya jadwal masing-masing. Tapi hari ini mungkin karena mayoritas WFH ya, jadi tidak hanya mengandalkan hari libur Sabtu Minggu, mungkin di hari-hari yang lain pun bisa melakukan aktivitas berbenah. Nah, nanti tiba di jadwal, misalkan oh oke, hari ini kita mulai jadwal berbenah ya, berbenah pakaian. Saya sarankan waktunya pagi ke siang, misalkan jam 7 ke jam 11 atau jam 8 ke jam 11. Karena pagi ke siang itu waktunya cukup panjang, tidak terpotong waktu asar, kemudian juga masih segar ya. Karena kalau siang ke sore itu biasanya ngantuk, capek, tenaganya sudah tenaga sisa gitu ya. Jadi disarankan pagi ke siang. Kemudian mengurangi seberapa banyak. Ya kita kurangi yang memang tidak kita perlukan. Ya, indikator memilah yang kita simpan yang masih digunakan, yang masih kita perlukan, yang masih kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Seberapa banyak sampai kita merasa cukup? Oke, kayaknya menyimpan segini cukup. Ya, ini kalau kita kesulitan untuk menentukan jumlah. Nah, ini cara memilahnya. Misalkan pakaian, keluarkan seisi lemari semuanya, ya, semua jenis pakaian tanpa tersisa satupun, bisa ditumpuk di lantai, kasih alas, kasih karpet dan lain-lain. Kemudian kita siapkan 6 wadah, ya 6 wadah atau 6 tempat ya, boleh pakai kardus, boleh pakai box, boleh pakai kantong kresek besar, atau hanya ditumpuk di lantai ya juga boleh. 6 wadah untuk apa saja? Yang pertama yang mau kita simpan. Tentu ini barangnya yang masih bagus, yang masih berguna, masih useful, dan masih kita perlukan. Pertanyaan pentingnya, seberapa banyak yang diperlukan? Ini yang sulit dijawab kadang. Ya, kita nggak tahu harus menyimpan kaos berapa potong, celana panjang berapa banyak. Kadang kita nggak tahu. Kenapa? Karena barangkali ya selama ini sebagian dari kita ya sudah membeli pakaian apapun ya tidak berdasarkan kebutuhan. Oh lihat pakaiannya bagus, beli. Oh lagi diskon, beli, gitu ya. Tapi tidak melihat ke dalam lemari. Oh kebutuhan kaos saya itu ada 5. Oh ternyata satu kaos sudah rusak, sudah sobek, nggak bisa dijahit lagi. Maka saya kekurangan satu kaos. Nah itu kebutuhan, gitu ya. Kita tahu kebutuhan kita. Kotak kedua yang mau dijual. Barangnya masih bagus, masih berguna, tapi saya nggak perlu karena sudah berlebihan, maka boleh dijual. Kalau tidak jual, boleh juga didonasikan, disedekahkan. Ini alternatif yang kedua. Yang ketiga ya, untuk barang yang memang masih bagus, masih layak, tapi kita tidak ingin menggunakan. Yang keempat, barangnya sudah jelek, maka kita bisa alih fungsikan. Pakaian sobek jadi keset, jadi lap, ya jadi isian bin bag misal, atau didaur ulang. Ini yang kita nggak sanggup mengelola. Oke, kita sumbangkan ke bank sampah, kita kasih ke pengepul, kita kasih ke pemulung untuk didaur ulang. Yang keenam,
Apakah untuk kotak yang akan dibuang? Ternyata tidak. Ya, yang keenam ini barang yang punya nilai kenangan biasanya perlu waktu lebih lama untuk memutuskan apakah mau disimpan atau tidak. Sehingga sisihkan dulu supaya tidak menghabiskan waktu. Kenapa tidak ada yang dibuang? Karena di Gemar Rapi ya, sesuai dengan pilar yang ke-8 tadi, harus ramah lingkungan. Jadi sejelek apapun barangnya, ya, karena sesampah apapun sampah, dia tidak akan menjadi sampah manakala kita masih bisa mengelola dengan baik. Ya, didaur ulang, dikomposkan, ya, di recycle dan lain-lain. Ini cara memilah, lakukan sampai habis, kemudian yang mau kita simpan, maka nanti akan kita tata. Kotak nomor 2, 3, 4, 5, silahkan salurkan, ya segera, supaya tidak menumpuk di rumah kita. Yang barang kenangan, tentukan waktu kapan akan dipilah. Oke, ini cara memilah. Apa tujuannya? Supaya tidak ada benda yang sia-sia, tidak ada yang berbahaya, ya, menghilangkan sumber masalah. Kemudian nanti ada bisa bertanya juga apakah masih bermanfaat, apakah dapat menambah kebahagiaan. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai makin banyak barang kita makin nggak bahagia. Untuk apa adanya barang tersebut? Ya. Lalu boleh juga ya ditambahkan kalau nanti saya sudah tiada, apakah barang ini akan berguna untuk ahli waris atau tidak? Kan kadang saya pernah dicurhati gitu ya. Oh iya, orang tua saya sudah meninggal sekian tahun yang lalu, meninggalkan barang-barang kuno, meninggalkan guci-guci antik. Tapi kami bingung mau diapakan, mau dijual. Kan ada yang masih berpikir, oh nanti takut kualat ya, takut nggak baik, itu kan warisan. Mau dipakai juga nggak berguna. Nah ini kadang kita harus berpikir sampai sejauh itu. Nah ini ya yang tadi barang-barang juga kenapa harus tidak ada yang dibuang ya, karena tidak ada pilihan untuk membuang ya. Ini langkah preventif, kita bisa menghindari, mengurangi supaya tidak menambah barang di dalam rumah kita. Barang yang sudah ada pakai berkali-kali, ya, alih fungsikan, donasikan, daur ulang, tanam kembali kalau dia berupa sisa organik. Jadi itulah cara kita memperlakukan barang-barang yang bahkan sudah tidak kita gunakan sekalipun. Oke, baik. Ini kemarin karena slide di masa waktu ramai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, ternyata juga dengan kita hidup sederhana ini juga berpengaruh terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan, ya. Baik, itu barangkali ya untuk sesi pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak untuk narasumber kita kali ini, Kang Aang. Tadi materinya sungguh sangat menginspirasi dan semoga nanti Kang Aang bisa mengisi kembali untuk acara di seminar ataupun super parenting di lain waktu. Terima kasih Kang Aang. Menjadi rapi bukan hanya penataan yang tepat dan tidak berantakan, tetapi juga berkaitan dengan rasa dan teratur, aman dan nyaman, sehat dan bersih, dan yang paling penting berkelanjutan. Saya Lulianita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.